aplikasinya cuma chat kayak biasa gitu. Kayak itu pertama kali umur berapa? Kayak sistem booking gitu atau cuma kayak sebatas nemenin nyanyi gitu? Bayar di depan, paling murah itu berapa? Paling mahal berapa? Memang di kelaminnya itu banyak kutilnya. Bapak ada meninggal. Oh, bapak. Hai guys, welcome back to Lestari Channel. Video kali ini aku akan bikin video bisa dibilang video edukasi. Jadi aku akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pekerja seksual komersil atau bisa dibilang PSK. Nah, di video kali ini perlu digarisbawahi tidak ada maksud untuk merendahkan, menjudge yang tidak-tidak. Jadi video ini mutlak dibuat untuk sharing. Jadi dia bisa ambil sisi positif dari obrolan aku dan aku bisa ambil sisi positif dari obrolan dia. Jadi kita hanya sebatas sharing, tidak ada maksud untuk menyinggung dan merendahkan orang yang akan aku ajak interview ini nanti. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini jika kalian anggap video ini pantas untuk di like. Yang gak suka juga boleh unlike. Tonton sampai habis, jadi biar informasinya yang kalian terima itu nggak setengah-setengah. Happy watching! Kan ini sebenarnya kita bisa ketemu Mbak lewat aplikasi. Nah, aplikasi itu emang aplikasinya itu Mbak pakai untuk itu atau aplikasinya itu sebenarnya cuma aplikasi chat biasa? Pakai itu. Emang pakai itu ya. Jadi emang aplikasi itu tuh khusus emang untuk orang-orang yang kayak gitu ya. Soalnya kan aku juga nggak tahu aplikasi itu, baru tahu kan. Nah, jadi itu kalau sistemnya itu aplikasinya cuma chat kayak biasa gitu, kayak WA doang. Atau memang di situ langsung ada kayak misalnya tarif atau open yang gimana gitu? Misalnya kayak WA itu. Oke, WA biasa. Oh, cuma WA chat gitu aja. Kita cuma kayak pasang profil sama misalnya open atau kayak gitu-gitu ya. Itu dari kapan Mbak pakai aplikasi itu? Seminggu yang lalu. Tapi dari dulu udah pakai sih sebenarnya. Tapi baru pasang lagi seminggu. Oh, baru pasang lagi. Sebenarnya kan kemarin aku emang sempat cari-cari yang bisa diajak bikin video. Nah, terus kemarin tahu Mbak kan, kayaknya enak diajak ngobrol gitu. Cuma dia kehilangan kontak katanya. Nah, terus kemarin kok dia ngasih tahu lagi kalau ada Mbak lagi gitu, makanya baru tahu kayak gitu. Makanya baru hari ini kita bikin videonya. Nah, itu kalau dari sistem aplikasi itu emang penggunanya banyak. Terus Mbak tuh kayak fotonya emang langsung Mbak pasang muka Mbak atau enggak? Enggak ya? Oh, jadi kita kayak pasang misalnya siluet dulu, nanti kalau misalnya ada yang chat baru kirim foto kayak gitu. Oh. Nah, itu dari aplikasinya pertama pakai itu tahun berapa? 2019. Baru setahunan ya. 2019 itu yang ngasih tahu ada aplikasi itu Siapa? teman juga. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak, maaf ya, kan Mbak, ya itu. Nah, itu Mbak udah dari kapan? Pertama kalinya gimana, bisa diceritain dulu? Pertama kali pakai aplikasi lain, pertama kali Mbak bisa kerja itu gitu. Dulu karena Agak kenceng biasa. Karena terpengaruh teman aja. Pengaruh teman itu pertama kali umur berapa? Umur 16. 16 tahun. 16 tahun itu berarti SMA ya? SMA 16 tahun itu tahu dari teman atau emang teman ngajakin? Tahu dari teman. Tahu dari teman. Dulu kan nggak pakai aplikasi itu. Jadi cuma ladies kafe nyanyi gitu. Terus Itu dari yang umur 16 tahun? Iya, Jadi itu tahu aplikasi ini dari teman yang dari Samarinda. tahu dari teman yang dari Samarinda. Nah, awalnya dulu kan jadi ladies itu
di kafe-kafe. Nah itu langsung kayak sistem booking gitu atau cuma kayak sebatas nemenin nyanyi gitu? Masih nemenin nyanyi. Cuma sebatas nemenin nyanyi. Itu berarti kalau setiap kita nemani dapat tip. Tip gitu ya. Dapat tip. Nah terus awal pertama kali Mbak berani itu ke dunia itu seksual lah ibaratnya ya. Itu kapan? Udah dari SMP sih. Dari SMP. Berarti umurnya sekitar 15-an. Tapi itu dari temen, emang dari temen gitu langsung kayak patok harga segini gitu atau gimana? Kalau dulu terbang bisa kayak gitu tuh dari Jawa dulu. Dari Jawa. Karena terpengaruh teman diajakin minum apa segala belum tahu apa sama. Ya langsung diajakin kayak gitu. Nggak ada tarik-tarik. Oh nggak ada ya. Tahu-tahu nanti langsung dikasih uang kayak gitu. Oh, temennya cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Temennya emang kayak gitu ya, berarti ya. Oh Mbak berarti dulu dari Jawa baru ke sini. Iya. Dari Jawa baru ke sini. Sekolah nggak? Dulu sekolah putus sekolah 2 SMP. 2 SMP. Oh makanya langsung gitu ya jadinya ya. Tapi di sini tinggal sama orang tua. Orang tua. Sama orang tua. Kalau pertama kali itu kan Mbak mungkin dalam keadaan mabuk ya. Iya. Jadi nggak terlalu sadar. Kayak gitu. Nah setelah sadar itu gimana Mbak perasaannya? Nggak enak. Nggak enak gitu. Kayak ngerasa bersalah banget. Iya. Bersalah banget. Terus tapi tetap lanjut. Nah itu alasannya apa? Kalau tetap lanjut tuh gara-gara di sini nggak ada kerjaan yang Sulit cari kerja gitu. Sulit cari kerja. Terus tapi kan Mbak masih posisinya masih sekolah ya? enggak sekarang. Oh itu langsung nggak sekolah. Oh. Kenapa alasan putus sekolahnya? Karena diajak ke Kalimantan. Oh jadi dulu di Jawa sekolahnya. Terus waktu diajak ke Kalimantan tapi nggak urus surat pindah sekolah. Dari orang tua emang nggak nguruskan. Oh emang nggak lanjut sekolah gitu ya. Makanya baru kenal temen yang ternyata temennya kayak gitu. Jadinya malah yaudah nyemplung di situ gitu ya ibaratnya. Terus nyemplung di situ. Nah dari situ habis itu jangka waktu berapa lama Mbak baru kayak gitu lagi? Biasanya kan Mbak kan pertamanya tadi katanya mabuk ya, mabuk. Terus Mbak pasti ya namanya manusia sadar, pas setelah sadar pasti kan kayak ya galau dikit lah ibaratnya ya. Kok aku ngelakuin ini gitu kan pasti tetap ya kalau mikirin dosa pasti tetap ada. Nah terus habis dari hari itu untuk ke Mbak kayak gitu lagi itu berapa lama jangka waktunya kira-kira? 1 tahun. 1 tahunan baru berani lagi ya? 1 tahunan. Nah 1 tahunan itu berarti pasti ada alasannya kenapa Mbak mulai lagi. Iya. Alasannya apa? Alasannya tuh karena butuh dulu kerja kan buat hidupin keluarga. Kalau orang tua kerjanya apa? Dulu ngasuh anak, sekarang udah enggak. Umurnya udah tua kah? 40-an. 40-an. Masih lengkap tapi bapak ibu? Bapak udah meninggal. Bapak udah meninggal. Jadi di sini cuma sama ibu. Oh berarti jadi tulang punggung keluarga lah ibaratnya ya. Kalau saudara kakak? Kakak dulu waktu di Kalimantan Tengah nggak pernah pulang itu nggak pernah terkumpul gitu ya. Kurang ya ibaratnya ya kurang ngasih kurang bagi gitu. Kalau adik punya adik umur 16. umur 16 tahun. Tapi keluarga tahu nggak? Tahunya cuma kerja medis sama orang nyanyi gitu aja. Manila nyanyi itu di daerah Samarinda. Iya, dari Samarinda. Tapi nggak pernah curiga gitu. Nggak pernah sama sekali ya. Tapi kalau dari ibu emang orang yang terbuka, maksudnya emang nggak terlalu ngekang, emang kayak gitu, nggak terlalu ngekang. Nah terus kalau di Samarinda kerja kan Samarinda, tinggalnya di sini kan lumayan jauh. Itu jadi gimana? Ngekos atau? Bu Maxim. Oh Maxim. Oke. Balik lagi ya ke ngomongin yang pertama kali tadi. Kan dari umur 15 tahun, sekarang umurnya udah berapa? 17 tahun. Oh sekarang masih 17 tahun? Masih kecil. 17 tahun. Berarti baru 2 tahunan ya, udah 2 tahunan. Maaf ya, kalau untuk sekali main paling murah itu
berapa kan pasti nggak sama ya? Sama nggak sih kayak gitu bayarannya? Ya tergantung orang juga. Tergantung orang. Itu bukan kita yang matok harga atau Kadang kita matok harga. kita matok harga? Terus ada nggak misalnya aku minta misalnya 200.000, terus tahu-tahu udah main itu dia sistemnya bayar di depan. Bayar di depan. Oh, bayar di depan. Jadi kalau misalnya dia kurang kita nggak bisa lanjut gitu ya? Oh ya sih, aku kira bayarnya terakhiran gitu. Tidak. Jadi nanti takutnya kan perjanjian 300 dia bayar cuma 100 gitu. Oh, berarti bayar di depan. Nah, terus paling murah itu berapa? Paling mahal berapa? Yang murah itu ya 2,5 lah. 250.000. Gorengannya 800-an. 800-an ribu. Nah, itu mereka ngasih segitu itu tips atau emang kamu minta lebih? Misalnya nih, kan kamu patok harga misalnya 250.000 misalnya. Tahu-tahu pas di awal dia udah ngasih 250.000. Tapi pas pulang itu mereka nambahin atau memang dari awal mereka langsung ngasih 800.000? Langsung ngasih. Oh, memang langsung ngasih 800.000 gitu ya? Oh, gitu. Kalau untuk rentang umur itu ada nggak yang masih anak sekolahan yang make jasa kamu gitu? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Pasti mereka juga nggak punya uang sih. Iya. Kalau yang paling tua umur berapa? 40 lah. 40-an tahun. Itu lewat yang aplikasi tadi atau aplikasi. bukan yang dari nyanyi itu ya? Ya selain. Kalau dari nyanyi itu bayarannya sama atau itu kan pasti kok yang kamu jadi ladies ya? Jadi ladies itu kan pasti dari tempat itu ngasih bayaran juga nggak sih? Ya kalau udah ditemani baru dikasih bayaran gitu. Oh, itu yang ngasih bayaran langsung dari personal atau langsung dari personal. Oh, jadi misalnya aku jadi ladies di salah satu tempat karaoke misalnya. Terus aku nemani mas-mas gitu atau om-om. Itu jadi om-omnya yang bayar. Berarti dari pihak karaoke-nya itu nggak ngasih sama sekali. Freelance. Oh, jadi kita itu ya freelance ya. Jadi sesuai kebutuhan aja lah berarti ya. Terus kamu ada perlu bayar tempat karaoke nggak? Enggak. Oh, gratis. Pasti dibayarkan. Oh, aku kira kayak sistem kalau misalnya kayak Kopi Pangku tahu kan? Kalau di Kopi Pangku itu kan kita sewa tempat. Iya. Kita sewa tempat, jadi kamu kena biaya tambahan. Jadi kayak dibagi. Kalau di tempat karaoke ladies gitu enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi murni dari si pemakai itu tadi ya. Iya. Nah, kalau dari yang jadi ladies tuh banyak nggak kira-kira pengguna ladies yang endingnya tuh jadi ngajak tidur gitu? Kebanyakan. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu, dan itu pernah nggak nolak? Enggak pernah. Nggak pernah nolak. Jadi kalau misalnya mereka ngajak ya udah gitu, tinggal di hari itu juga atau nanti janji? Jadi hari itu. Oh, di hari itu juga. Nah, kayak gitu biasanya mereka mabuk nggak? Kadang ada yang mabuk. Berapa ada yang mabuk? Nah, kalau misalnya itu mainnya kebanyakan nih, mainnya kamu di mana? Misalnya di hotel, di hotel. Nah, itu berarti bayaran misalnya 300.000. Hotel udah ditanggung pemakai. Oh, ditanggung. Jadi kamu udah dapat bersih segitu ya 300.000. Takut nggak sih untuk kayak pasti ada ya penyakit menular seksual? Takut nggak? Takut sih. Takut. Selama main pernah pakai alat pelindung gitu nggak? Maksudnya kondom? Pasti. Oh, selalu pakai. Ada nggak yang nolak? Ya kebanyakan ada, tapi aku maunya pakai gitu. Oh, maunya pakai. Tapi pernah nggak yang benar-benar nggak mau? Atau Emang udah sih perjanjian di awal? Ada yang tetap yang nggak mau. Terus kayak gitu kamu gimana? Tetap lanjut? ya mau gimana lagi. Karena sudah ketemu gitu ya. Tapi mereka kayak gitu bayar lebih atau enggak? Ya sama kayak yang diomongkan gitu aja. Oh, sama aja. Oh, jadi nggak ada, misalnya kan harusnya kan sesuai perjanjian kamu pakai pengaman. Tapi kalau dia nggak pakai pengaman harusnya kan ada bayaran lebih, itu nggak ada. Pernah ikut vaksin? Belum. Belum pernah ya. Kalau KB
Ikut KB. Ikut KB. KB-nya apa? Pil. Oh, KB pil. Jadi setiap hari rutin Iya, minum. pil KB setiap hari. Kamu nggak takut kenapa-kenapa gitu? Sebenarnya ada rasa tapi Itu beli pilnya langsung ke bidan atau kamu kayak beli bebas aja di apotek. beli di apotek? Soalnya kan terjual bebas juga ya. Nah itu nggak pernah curiga ibumu? Nggak pernah. Nggak pernah nemuin? Maksudnya kamu naruhnya itu kamu emang Iya. disembunyiin? Saya takut ya kan ya. Namanya orang tua kan pasti ya buka-buka lemari atau gimana. Tapi selama ini nggak pernah tahu sama sekali. Jadi semua biaya hidup adik sama ibu itu kami tanggung. Kami tanggung semuanya. Jadi ibu sekarang emang udah nggak kerja. Udah enggak. Kalau kakak yang tadi yang di Kalimantan Tengah, Sekarang udah di sini tapi ya gitu kayak dulu lagi, kayak dulu kumpul. nggak terkumpul uangnya. Cewek atau cowok? Cowok Oh cowok. Udah nikah? belum. Oh belum nikah. Emang berarti dari kakak emang kurang mengayomi juga ya di keluarga ya. Tapi kakak tinggal sama kamu juga? Iya. Tapi dia nggak pernah curiga juga. Nggak. Antara nggak pernah nggak curiga atau emang Karena emang kurang deket gitu. Oh memang nggak terlalu gitu ya hubungannya. Kan sebenarnya kalau kita ngomongin pekerja seksual ya, pekerja seksual itu kan pasti ya di sini pun aku punya banyak banget pasien yang dari arah Kopi Pangku, pasti tahu kan ya Kopi Pangku. Mereka pasti ada yang minta pasti suntik KB, biasanya diantarin sama mucikarinya suntik KB. Biasanya sih kebanyakan mereka nggak mau pil karena takut lupa, jadi biasanya mereka suntik KB. Kadang juga ada yang minta suntik antibiotik ya, mereka kadang kan ada yang mainnya lecet kayak gitu-gitu. Nah itu jadinya mereka minta dia cepat sembuh dan lain sebagainya. Kalau ngomongin pekerja seksual di daerah sini sih sebenarnya ada banyak banget, Iya. ada banyak banget. Dan pengguna jasa itu kan kebanyakan masih nurut, masih mau pakai pengaman. Iya. Cuma nggak banyak kan yang nolak-nolak gitu. Nah kalau di daerah yang di pasien-pasien aku itu kebanyakan hampir semuanya sih mereka tuh nggak ada yang mau pakai pengaman. Bahkan dulu aku pernah dapat pasien itu kena virus namanya apa sih namanya? Dia itu mengidap HPV, jadi kena kondiloma acuminata. Dia itu di kelaminnya, pernah dengar kutil kelamin nggak? Jadi di kelaminnya itu tumbuh kutil. Nah, tapi kutilnya itu udah menjamur banget, udah banyak banget. Sama kayak kamu ya posisinya. Aku nggak judge ya. Ya, aku tahu kamu pasti juga tahu kalau pekerjaanmu ini salah. Aku juga nggak nyalahin kondisi keluargamu. Ibaratnya memang ya hidup orang pasti beda-beda, pilihan kamu. Nah kalau yang pasien aku itu jadi dia itu kena penyakit kondiloma, jadi emang kayak jengger ayam, itu udah numpuk banget di kelaminnya, itu ada banyak banget. Nah setiap dia berhubungan seksual dia itu ngalami perdarahan. Pernah nggak habis berhubungan seksual perdarahan? Pernah ya. Nah jadi dia itu setiap habis berhubungan seksual dia perdarahan, akhirnya periksa. Pas kita cek memang di kelaminnya itu banyak kutilnya dan itu benar-benar udah nggak berbentuk gitu loh. Kalau kita bilang udah nggak ngebentuk kelamin yang murni gitu ibaratnya, karena udah terlalu banyak kayak genjer ayam gitu di daerah kelaminnya. Nah jadi itu kita langsung rujuk ke spesialis obgyn, ke dokter kandungan. Kita nyuruh untuk cek pap smear. Kita takutnya kalau salah satu tanda ya, kamu juga perlu tahu, kamu harus searching juga, harus banyak baca. Jadi salah satu tanda kanker serviks itu adalah saat berhubungan seksual itu nyerinya hebat, kemudian sering keluar keputihan, sama setiap kali habis berhubungan seksual itu terjadi perdarahan. Nah itu di luar menstruasi. Nah jadi dia tuh tiga-tiganya itu punya tanda itu, makanya kita rujuk untuk pap smear itu untuk cek kanker serviks. Kan sekarang udah tahu ya banyak artis yang meninggal juga karena kanker serviks. Nah kita rujuk, dan yang bikin kita lumayan shock waktu itu pasiennya itu masih tanya kira-kira kalau malam ini dia masih ngelayanin pasien itu gimana. Kita kaget dong, padahal kondisi dia itu udah parah lah ya, ibaratnya udah separah itu. Dan katanya pasiennya sama ini setiap main juga mati lampu, jadi juga nggak nampak gitu. Dia juga nggak pernah mau oral.
pokoknya main pakai mulut gitulah ya, itu nggak mau, jadi cuma langsung main gitu aja katanya. Jadi pasiennya tuh juga nggak tahu kalau dia di kelaminnya itu ada banyak bentol-bentol kutil kayak gitu. Nah itu karena sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin keadaannya ya, karena ternyata dia itu 12 bersaudara kalau nggak salah, 12 bersaudara, dia anak ke-7, dia jadi penanggung anak-anaknya, adik-adiknya, dan dia punya 3 anak. Jadi selama dia kerja jadi pekerja seksual tadi, itu dia itu 3 kali melahirkan. Jadi dia tuh setiap kali KB itu gagal. Nah akhirnya dia emang nggak punya suami kan, jadi emang 3-tiganya tuh tetap dirawat sama dia. Tapi setelah periksa, waktu itu kita larang buat dia berhubungan seksual. Akhirnya kita larang, besoknya dia tes pap smear, ternyata dia sudah kena kanker serviks stadium 2B. Serem kan, tetap ya, kena kanker serviks stadium 2B. Dan parahnya lagi, kalau pekerjaan seperti itu kan nggak ditanggung pemerintah ya, ya kan, kita tahu itu kan terlarang. Jadi nggak ada BPJS yang nanggung gitu ibaratnya. Beda kalau kita kerja di perusahaan tambang mungkin, atau perusahaan atau di rumah sakit, kita kan ditanggung, ada BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan. Jadi ketika kita sakit, ketika kita meninggal, kita ada pensiunan untuk keluarga gitu. Nah kalau si mbaknya ini nggak ada, malah sama mucikarinya itu langsung dipulangkan tanpa dikasih bantuan sama sekali. Kan sedih ya. Tetap. Jadi gimana pun juga kalau memang ya pasti sih dari aku juga pengennya kamu berubah ya. Suatu saat nanti kan kita nggak tahu ya, semoga aja ada hidayah, ada mungkin kamu dapat rezeki atau dapat laki-laki yang bisa bawa kamu ke jalan yang lebih baik, yang bisa hidupin kamu dan juga nggak pelit ke keluargamu, bisa bantu orang tua dan lain sebagainya. Nah itu karena gimana pun juga pekerjaan itu berisiko, apalagi kamu kan masih kecil lagi, aku bilang masih muda banget, masih 17 tahun. Dan sebenarnya hubungan seksual itu nggak boleh dilakuin pada anak-anak usia dini. Ya pasti juga tahu kan. Jadi kalau misalnya kita itu masih di bawah 17 tahun, apalagi kamu udah dari 15 tahun ya, dari 15 tahun itu kita punya resiko berkali-kali lipat untuk ke kanker serviks. Ya aku nggak nakut-nakutin, cuma emang faktanya seperti itu ya. Nah terus kalau memang kamu ada rezeki lebih, aku juga saranin untuk vaksin. Jadi sebenarnya kanker serviks, terus kutil kelamin itu juga ada vaksinnya. Apalagi kamu kan masih muda banget, masih panjang ya. Kita nggak tahu, mungkin kamu selama kamu kerja kayak gini sampai 5 tahun ke depan kamu nggak kenapa-kenapa. Nah kita nggak tahu nanti ketika kamu udah nikah penyakitnya baru datang, kan kita nggak tahu. Kita namanya orang pasti pengen punya hidup yang panjang, yang sehat. Nah jadi aku saranin kalau memang ada uang lebih itu mending kamu vaksin. Ada vaksin HPV namanya, ada vaksin itu untuk menghindari virus human papilloma virus. Nah itu yang penyebab kutil kelamin, terus kanker serviks. Jadi ada baiknya kayak gitu. Apalagi kamu kan aktif berhubungan seksual, jadi harus 1 tahun sekali itu cek pap smear. Namanya pap smear ya. Kita kan ya antisipasi, walaupun kamu itu kerjanya di bagian itu, tapi gimana pun juga kamu punya tanggung jawab ke klien-klienmu, ya kan? Kan nggak udah ngelakuin hal yang mungkin berdosa, apalagi kalau kamu bikin orang lain terinfeksi, ya kan? Bisa jadi itu juga makin dosa kan? Karena di daerah di Balikpapan, nah itu 8 orang itu HIV/AIDS positif. Jadi rumahnya itu disilang semua, dicoret. Jadi benar-benar kita track record, kita cari orang-orang yang pernah interaksi sama dia, karena itu benar-benar HIV/AIDS 8 orang pekerja seksual. Kebayang dong, mereka satu hari bisa melayani 4-5 orang. Jadi udah berapa puluh atau ratus orang yang terinfeksi kayak gitu. Kalau kamu sendiri per hari paling banyak berapa? 2. Paling banyak 2, nggak pernah lebih. Tidak lebih. Itu setiap bulan selalu, setiap hari selalu ada atau Jarang sih. jarang? Itu jadi sekarang kamu cuma ngandelin yang ladies tadi sama aplikasi. Kok aplikasi tetap ada ya? Gitu ya? Oh tetap ada ya. Berarti tapi itu yang cuma di area sekitar kita yang pengguna. Kalau yang di aplikasi itu sama tetap di hotel. Iya. Tetap di hotel. Paling banyak
sebulan itu kurang lebih dapatnya berapa? Nominal uangnya ya, rata-rata. Nggak tahu itu. Nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung. Sebulan kira-kira ngelayanin berapa orang deh? Sebulan. Paling banyak? Lupa. Nggak lebih dari 20? Kok sebulan? Mungkin lebih dari 20 orang gitu ya. 20 orang. Di atas 5 juta berarti ya pendapatannya. Ya sekitar gitu lah. Sekitaran itu. Itu kadang ada nggak pasien aja aku nyebutnya ya. Kadang ada nggak pasien-pasien itu yang mintanya tuh lebih gitu. Misalnya dia minta apa ya, aduh aku bingung mau ngomongin bahasanya gimana, agak jorok dikit nggak apa-apa ya. Jadi kan kadang kebanyakan itu ada yang nggak mau oral, jadi dipaksa untuk oral seks kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kebanyakan kayak gitu. Mereka kebanyakan memang cara mainnya itu emang kayak seolah-olah suka sama suka atau mainnya kasar. Seolah-olah suka sama suka. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya nggak yang main kasar kayak gitu, enggak ya. Kalau yang untuk oral seks itu udah sering, sehampir semuanya minta itu. Enggak, beberapa orang aja. Soalnya kalau dari yang pasien-pasien yang sama ini kesini itu kebanyakan mereka pasti mintanya oral sih. Nah cuma kebanyakan dari pekerjanya itu nggak mau menolak untuk oral gitu. Biasanya durasi mainnya itu berapa jam? Nggak sampai berjam-jam. Oh nggak sampai berjam-jam. Jadi misalnya nih kamu janjian misalnya di hotel A gitu, nyampe langsung main, nggak pernah kayak misalnya ngobrol dulu basa-basi. Oh nggak ada. Emang nggak ada? Iya kah? Jadi kamu nggak ada coba bangun chemistry dulu gitu? Nggak ada. Oh jadi mereka juga udah langsung to the point aja gitu. Jadi kalau datang langsung main gitu. Terus habis itu langsung check out. Berarti langsung pergi aja gitu. Biasanya langsung pergi. Nggak ada apa sih istirahat. Itu nggak ada ya. Oh, aku kira kayak butuh durasi 3 atau berapa jam gitu. Nggak ada ya, cuma bentar doang. Nah itu biasanya yang check-in hotelnya kamu atau orangnya? Oh orangnya. Jadi kamu datang kayak tamu gitu aja ya. Berarti nanti yang pergi kamu duluan. Pernah nggak sih dapat yang sama terus gitu? Misalnya si A pakai kamu, terus dia jadinya terus-terusan pakai kamu gitu. Sering dapat yang kayak gitu ya. Terus endingnya tetap kamu ya cuma bentar gitu. Nggak ada ngobrol. Kayak gitu tetap ya. Soalnya kan aku kiranya bakalan jadi lebih dekat kan kalau udah berhubungan gitu. Enggak ya? Ya profesional sih, habis bayar pulang gitu selesai. Pernah cinlok nggak? Nggak sama sekali. Ya karena. Kenapa? Ya karena kerjaan aja Bang. Karena juga udah kayak ngerasa cowok nggak anu gitu ya, karena dia make kayak gitu pasti jadi kurang interaksi gitu sih. Pernah nemu ternyata itu orang yang kamu kenal? Kan kamu pakai aplikasi. Iya, pernah. Pakai aplikasi itu otomatis orang booking yang di antara berapa kilometer gitu kan. Pernah ketemu orang yang kamu kenal? Pernah. Terus gimana? Iya. Tetap kamu layanin atau? Tetap. Terus tanggapan dia ke kamu? Iya. Kamu nggak takut nanti dia bakal ngejudge terus ngomong ke orang-orang sekitarmu? Takut nggak kayak gitu? Ya udah sih. Terus? Tapi ya gimana lagi udah di booking. Udah di booking duluan gitu ya. Nah kalau lewat aplikasi itu berarti misalnya aku chat kamu, udah chat nanti kamu kirim foto gitu ya. Kirim foto. Yang minta foto sih. Oh kalau dia minta foto kamu kirim aku foto. Terus kalau udah nanti langsung booking berapa harganya gitu. Berapa harga, terus untuk tempat itu kamu yang nentuin? Dia. Oh dia yang nentuin langsung ya? Nggak bisa misalnya aku maunya di hotel ini gitu, nggak bisa. Jadi dia yang nentuin tempat, janjian, udah langsung datang gitu. Nah waktu kamu kenalan itu kan kalau misalnya di aplikasi kan cowoknya juga biasanya nggak pakai asli mereka kan. Nah itu kamu minta fotonya dia dulu atau gimana?
Enggak sih. Oh nggak pernah. Jadi langsung dikabarin nanti misalnya di kamar A, kamu langsung masuk di kamar A, Iya. kayak gitu. Terus baru itu ternyata kenalan, misalnya ternyata kamu kenal Gitu ya. kayak gitu. Aku kira kayak harus saling kenal dulu, misalnya tahu sama-sama tahu muka, baru kita ketemuan gitu. Enggak ya, ternyata langsung masuk kamar gitu aja. Selama kerja kayak gitu, pernah nggak ngelakuin itu bener-bener sampai kayak dengan, ya pasti dengan berat hati ya, namanya kan nggak suka ya, nggak sayang sama orang itu gitu. Itu pernah nggak kamu yang bener-bener tahu-tahu nggak, misalnya udah janjian, ternyata kan kamu nggak tahu fotonya, nggak tahu juga, kamu ada tanya umur nggak? Enggak juga. Juga ya, kan nggak sopan ya pasti ya. Kamu nggak tanya umur, nggak tahu semuanya. Pernah nggak tahu-tahu pas nyampe orangnya ya paling tua tadi 40 tahun. Terus shock pasti kan? Iya, rasa kecewa. Pasti kecewa ya. Ya pasti itu sih, kita nggak bisa pungkirin itu ya, namanya cewek juga realistis aja lah. Itu kalau dari kamunya kan pasti ya, karena ngelayani banyak orang gitu misalnya, itu kan pasti jadi kayak, wah mending yang kemarin, pasti kayak gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah kalau dari merekanya, pernah nggak ada yang udah mereka misalnya minta murah, terus jatuhnya mereka malah kayak ngerendahin kamu, ada nggak yang kayak gitu? Kebanyakan kayak gitu, ngerendahinnya dalam hal yang kayak gimana? Bilangnya nggak enak inilah itulah gitu. Misalnya kurang kayak gitu-gitu, itu ada yang bilang kayak gitu ya, tega ya? Beneran ada ya? Debak. Terus kalau misalnya kamu digituin, kamu kayak mana? Diam. Diam aja ya. Selain itu ada lagi yang misalnya kayak yang ngatain atau gimana gitu? Nggak ada ya. Cuma ya paling cuma komplain ke pelayanan aja. Kayak gitu kamu dipaksa untuk kayak nikmatin nggak sih sebenarnya? Ya seksual ya, ngomongin seksual kan pasti tetap kalau dibilang enak pasti enak, ya kan? Tapi kan di sisi lain kamu kan nggak respect, nggak rasa ya, nggak ada rasa sama mereka. Nah itu kamu gimana? Ngenikmatin nggak sih? Dapat uangnya, terus pergi. Paling cepet berapa menit sekali cerot doang gitu. Mereka itu pakai foreplay nggak? Sampai lecet gitu nggak sih? Pacarmu tahu nentuin misalnya mau posisi ini, ngedesahnya gini dong, keinginan berhenti nggak?